Om Swastiastu, selamat pagi. Nama saya Kak Desi Kimariani. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai tumbuh kembang pada anak. Perkenalkan, nama saya Kak Desi Kimariani. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai tumbuh kembang pada anak. Nah, ini untuk leafletnya Bu ya, dibaca. Nah, sebelumnya Ibu udah tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu pertumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah sel, bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh karena bertambahnya banyak sel tubuh. Nah, sedangkan itu perkembangan adalah bertambahnya matangnya fungsi alat tubuh termasuk fungsi intelektual, emosi, dan kepribadian. Usia 1 tahun ini biasanya merangkak dengan baik, menarik badan sendiri untuk berdiri, dan terus menurut perintah dan sederhana meniru orang dewasa, terus mengucapkan kata-kata tunggal. Nah, pada usia 1,5 tahun biasanya anak ini akan berjalan tanpa ditopang, artinya tanpa kita yang mengajari Bu ya, seperti itu. Nah, ingin bermain dengan anak-anak lain. Biasanya anak ini akan mulai aktif Bu ya, mulai aktif untuk bermain dengan anak-anak yang lain seperti itu Bu ya. Nah, pada anak usia 2 tahun ini biasanya mampu berlari. Nah, anak ini sangat aktif sekali Bu, memanjat dan menaikkan tangga atau membuka pintu, mulai bermain dengan anak-anak yang lain Bu ya, seperti itu. Nah, pada usia yang 3 tahun ini biasanya anak itu terus melakukan berlari bebas atau melompat mengendarai sepeda roda 3. Biasanya ini anak sering untuk bermain sama teman-temannya seperti itu Bu ya. Nah, dan kemudian anak tersebut akan berbicara dengan kalimat-kalimat pendek, biasanya seperti itu Bu. Nah, terus pada usia 4-5 tahun yaitu mengetahui banyak huruf dan alfabet, mengetahui lagu-lagu anak. Biasanya anak ini suka sekali dengan lagu-lagu anak Bu ya. Dapat menghitung sampai 10. Biasanya anak yang usia 4-5 tahun sangat aktif sekali untuk mulai belajar menghitung dari 1 sampai 10 seperti itu Bu ya. Nah, ada cara yang dapat dilakukan agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal. Nah, dengan cara yang pertama, Ibu harus memberikan makanan yang bergizi. Bergizi dalam artian agar anak Ibu lebih pertumbuhan dan perkembangannya lebih optimal seperti itu. Dan melakukan imunisasi tepat pada waktunya Bu nggih. Nah, yang keempat itu memantau pertumbuhan anak seperti berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, lingkaran lengan, seperti itu Bu ya. Bisa secara teratur ke puskesmas terdekat Bu ya untuk memeriksa tinggi badan, berat badannya tersebut Bu. Terus menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sangatlah penting bagi anak agar pertumbuhannya lebih optimal lagi Bu ya. Nah, yang terakhir itu memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup. Nah, biasanya anak yang memiliki bergizi buruk atau bergizi baik itu memiliki ciri-ciri yang pertama, rambutnya bercahaya. Ini untuk gizi yang baik Bu ya. Biasanya itu rambutnya bercahaya. Yang kedua, mata bersinar dengan membran yang jernih, mampu menyesuaikan dengan cepat terhadap cahaya. Nah, yang ketiga itu gigi dan gusi, tidak ada gigi yang sakit atau karies, gusi keras, gigi putih. Terus wajah cerah dan tidak kering. Terus lidah berwarna merah dan kasar, kulit lembut, kenyal, warna cerah, kuku lembut dan kemerahan. Nah, sekian dari saya. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik, karena tidak ada, saya cukupkan sampai di sini Bu ya. Terima kasih Bu.